Gayamu koyok Mak Sumi, Cok. Menanggapi penolakan acara koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Surabaya pada Senin siang kemarin oleh sejumlah organisasi masyarakat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta agar semua pihak menahan diri dan fokus pada penanganan COVID-19. Ya, yang pertama-tama memang sebaiknya kita semua pihak, mau dari aparat penegak hukum, dari kami, dari kita, ini lebih baik kita berkonsentrasi bagaimana mengedukasi masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang grafiknya naik. Yang kedua, kita juga minta kepada baik dari pihak kami, kita maupun aparat penegak hukum, marilah kita sama-sama menahan diri. Jangan sampai kemudian dengan situasi yang ada malah memperburuk keadaan yang sekarang ini rakyat sudah susah. Sampai ditakoni api-api, lurai. Gayamu koyok Mak Sumi, Cok. Sebelumnya, sejumlah anggota Ormas di Surabaya mengatasnamakan Forum Surabaya Bersatu mengadang dan menghalangi peserta silaturahmi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Provinsi Jawa Timur di Gedung Juang 45 Jalan Maijen Sungkono, Surabaya, Senin siang. Para peserta silaturahmi kami diminta kembali pulang karena ada penolakan dari massa berbagai ormas di Surabaya. Penolakan silaturahmi kami di Surabaya karena anggota ormas menduga silaturahmi kami memiliki unsur kepentingan politik. Sementara pihak kepolisian menyatakan pertemuan yang rencananya dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio tidak berizin. Karena ada penolakan anggota ormas, para peserta silaturahmi kami Jawa Timur batal masuk Gedung Juang 45. Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa simpatisan Jerings di depan Pengadilan Negeri Denpasar siang tadi dibubarkan polisi. Berbeda dengan kampanye ala Gibran yang menggunakan virtual box, pasangan Bajo memilih belusukan untuk mendulang suara. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Liga 1 dan Liga 2 resmi ditunda hingga November mendatang. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Stefani Patricia. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi sebuah lift yang berada di lantai dasar Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta Pusat hangus terbakar. Kepulan asap membuat petugas mengevakuasi para pekerja ke tempat yang lebih aman. Dia lagi diproses nih. Ambil lagi, aparnya ambil. Video amatir merekam kebakaran sebuah lift yang berada di lantai dasar Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Petugas damkar memadamkan api menggunakan alat pemadam ringan. Kepulan asap membuat petugas mengevakuasi para pekerja ke tempat yang lebih aman. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun diduga adanya percikan api dari pengelasan perbaikan lift. Petugas dari Kepolisian Sektor Tanah Abang langsung mengecek ke TKP untuk memastikan penyebab kebakaran ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Unjuk rasa simpatisan Jerings yang berlangsung di depan Pengadilan Negeri Denpasar siang tadi dibubarkan polisi. Aksi tersebut dibubarkan karena berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Bebaskan Jerings sekarang juga. Simpatisan drummer band Superman is Dead IGD Ari Astana alias Jerings ini menggelar aksi di depan Pengadilan Negeri Denpasar. Massa menuntut agar Jerings yang terlibat kasus dugaan pencemaran nama baik dibebaskan. Siang tadi sidang atas kasus Jerings tersebut pun digelar virtual. Kesehatan Anda, bubar ya. Sekarang COVID lagi meningkat, bubar ya. Ayo, bubar, tolong. Namun aksi ini tak berlangsung lama karena langsung dibubarkan petugas. Petugas menilai dukungan terhadap Jerings ini menimbulkan kerumunan massa dan berpotensi menjadi tempat penyebaran virus corona. Lebih lanjut, polisi menegaskan bahwa unjuk rasa tersebut tidak memiliki izin.
Kita juga sudah mengimbau kepada korlapnya untuk saat sekarang ini tidak boleh ada perkumpulan atau gerombolan seperti ini, karena ini kan sangat berbahaya, ya, di mana demo ataupun mengumpulkan massa begitu dalam jumlah yang banyak, resikonya cukup tinggi, apalagi di masa pandemi COVID sekarang. Setelah diberi pemahaman oleh petugas, pendemo pun satu persatu membubarkan diri. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Sidang pembacaan nota keberatan atas dakwaan jaksa terhadap Jerings berlangsung virtual. Jerings menghadiri sidang dari Polda Bali, sementara jaksa dan majelis hakim tetap berada di kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Denpasar. Tetap tidak menggunakan masker, Jerings selaku terdakwa kasus pencemaran nama baik mengikuti sidang virtual dari Polda Bali. Dalam sidang siang tadi, tim kuasa hukum Jerings menolak dakwaan jaksa dengan berbagai alasan. Salah satu hal yang menjadi keberatan kubu Jerings adalah tidak adanya kesempatan bagi terdakwa untuk berkomunikasi dengan pihak ID. Dan penuntut umum meminta waktu dan diberikan waktu tanggal 2 atau tanggal 1 tadi? 1 Oktober untuk kesempatan penuntut umum memberikan pendapat terhadap eksepsi atau keberatan terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut. Majelis hakim yang diketuai Ida Ayu Atnyadewi memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menanggapinya dalam agenda sidang selanjutnya. Usai mendengarkan tanggapan jaksa, majelis hakim akan memberikan putusan sela. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka pelecehan seksual dan pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dibawa ke Polda Metro Jaya. Polisi memeriksa kejiwaan pelaku untuk mendalami motif kejahatan. Penyidik Polresta Bandara Soekarno-Hatta membawa tersangka EFY menuju Polda Metro Jaya. Penyidik mengatakan EFY yang merupakan oknum dokter akan segera diperiksa kejiwaannya guna mendalami motif lain pelaku melakukan aksi pelecehan seksual terhadap seorang wanita berinisial LHI. EFY juga diketahui telah memiliki istri dan anak. Adalah bahwa tersangka sudah memiliki istri dan sudah memiliki anak. Sudah memiliki istri dan sudah memiliki anak, tetapi masih melakukan dugaan kuat melakukan tindak pidana pelecehan, maka kami merasa bahwa diperlukan pemeriksaan kondisi kejiwaan terhadap tersangka. Rencananya, polisi Rabu besok juga akan menggelar rekonstruksi di Bandara Soekarno-Hatta. Atas saran dari Komnas Perempuan, polisi tidak menghadirkan korban dan akan digantikan orang lain guna menghilangkan perasaan trauma. Ya, dari Komnas Perempuan juga menganjurkan kita untuk tidak mempertemukan yang bersangkutan dengan pelaku, karena kita tidak ingin terjadi reviktimisasi atau korban menjadi korban kedua kali karena dia mungkin akan trauma. Polisi menjerat EFY dengan pasal berlapis tentang pencabulan, penipuan, dan pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Tangerang, Nadia Valerie, Dias Triawan, iNews melaporkan. Sebelumnya korban pelecehan dan pemerasan bercerita di akun media sosialnya dan menjadi viral saat ikuti rapid test di Bandara Soekarno-Hatta sebagai syarat memenuhi standar protokol kesehatan. Pelarian aksi oknum tenaga medis EFY terhenti setelah tim reskrim Polres Bandara menangkap tersangka di rumah kerabatnya di kawasan Balige, Toba, Sumatera Utara. Peristiwa bermula ketika tersangka mengubah hasil rapid test korban yang semula non-reaktif menjadi reaktif. Pelaku kemudian menawarkan jasa mengubah hasil rapid test menjadi non-reaktif dengan imbalan uang sebesar 1,4 juta rupiah. Tersangka mengaku manipulasi hasil rapid test korban karena menginginkan uang, sementara pelecehan seksual karena nafsu sesaat. Polisi merespon aduan korban yang viral di akun media sosialnya hingga pemeriksaan dilakukan di rumah korban. Saudari L sudah resmi membuat laporan polisi terkait apa yang dialaminya.
Kemudian juga saudari L sudah diambil keterangannya, yang bersangkutan menyampaikan peristiwa yang dialaminya, yaitu yang bersangkutan merasa diperlakukan tidak senonoh atau pelecehan. Kemudian yang bersangkutan juga menyampaikan terkait yang mengirimkan uang ataupun mentransfer uang sejumlah 1,4 juta, yang bersangkutan merasa ada pemerasan terhadap dirinya. Dari tersangka, polisi menyita bukti transfer, uang, dan rekaman CCTV. Pelaku terancam pidana penjara selama 5 tahun. Dalam penyelidikan, polisi menemukan fakta tersangka bukan seorang dokter karena belum mengikuti ujian kompetensi profesi kedokteran Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Bos Mimiles Kamal Taracan Mircandani divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Semua dakwaan jaksa penuntut umum tidak satu pun terbukti di pengadilan. Kamal Taracan Mircandani, Bos Mimiles, dinyatakan tidak bersalah dalam sidang vonis kasus Mimiles di Pengadilan Negeri Surabaya Kamis 29 September lalu. Berdasarkan surat keputusan yang dilansir website PN Surabaya, majelis sidang yang dipimpin Johannes Hehamoni menyatakan bahwa pimpinan PT KAM dan KAM ini tidak bersalah dan tidak ada satu dakwaan pun yang terbukti. Sebelumnya Kamal didakwa dengan kasus penipuan dan pelanggaran Undang-Undang Perdagangan dengan total kerugian mencapai lebih dari 750 miliar rupiah. Lalu bagaimana tanggapan korban investasi Mimiles atas putusan bebas Bos Mimiles? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Aliansi Korban David Oktarevia. Selamat sore Pak David. Selamat sore Mbak. Baik Pak David, bagaimana tanggapan korban Mimiles atas putusan bebas dari Bos Mimiles ini? Iya, kami menilai begini, pengadilan sangat tidak berpihak kepada korban. Dan kami sudah merasakan, kami mencium ada bau aroma yang tidak enak pada saat sidang pertama, pertengahan, dan terakhir dimulai. Karena hakim tidak pernah menggali informasi yang lebih detail tentang kenapa ini ada korban, kenapa ini bisa terjadi, kenapa kok banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Bahkan jaksa pun banyak bertanya, itu dipatahkan oleh majelis. Ini sudah sangat aneh. Ya, sangat aneh sekali. Dan kita lihat juga bahwa di Pengadilan Surabaya itu sudah mencatat sejarah 10 tahun lebih, tidak pernah ada kasus satupun money games yang bisa dibebaskan. Tetapi pada sidang Mimiles yang kemarin, PN Surabaya memecah rekor. Luar biasa ya. Bisa bebas tanpa ada terbukti. Padahal kami jelas-jelas korban. Ya, dari 240 akun, itu diperkirakan ada 150.000 member yang tergabung di dalamnya. Itu rata-rata 95, hampir 98% itu korban semua. Nah, bagaimana mungkin majelis mengatakan tidak ada korban di sana? Sementara mereka menjual promo, orang disuruh beli promo, ada member yang menjual rumah, jual tanah, jual sawah, pinjam uang di bank, ya membeli promo 8 juta dapat mobil, kemudian 20 juta dapat rumah mewah seharga 8 miliar, beli emas dengan harga 1 juta bisa dapat 1 kilo emas, 2 kilo emas, ya bagaimana mungkin orang mau membeli slot iklan? Menjual sawah, menjual mobil, menjual tanah, menggadaikan ijazah, kemudian SK-SK pegawai negeri pun digadaikan, hanya membeli slot iklan ke harga ratusan juta bahkan miliar rupiah. Ini sangat tidak masuk di akal. Putusan yang sangat aneh sekali. Ya, jadi kami berharap begini, kami minta Komisi Yudisial ambil proaktif. Cobalah dikoreksi kembali putusan-putusan itu, coba diperiksa kembali. Banyak fakta persidangan yang tidak pernah, yang tidak diterima sama sekali oleh majelis dan tidak dimasukkan sebagai bahan pertimbangan. Ini sangat kasat mata. Luar biasa putusan ini. Mungkin jadi ada upaya hukum untuk banding, Pak David? Nah, dia keputusannya bebas. Jadi jaksa kita berharap melakukan upaya kasasi karena ini tidak bisa dibanding. Jadi kita minta kejaksaan JPU melakukan upaya kasasi. Karena ini sudah sangat tidak adil, luar biasa ya. Baru kali ini ada money game bisa lolos. Bayangkan kalau kita bandingkan dengan perkara yang sama, Pandawa itu juga di Surabaya itu divonisnya di atas 10 tahun. Kita bandingkan dengan first travel itu divonis juga di atas 10 tahun. Kerugiannya mirip, sama dengan kerugiannya member-member Mimiles.
Tetapi Baik. Mimiles tidak ditemukan satu pun. Baik, Pak Kesalahan David, Anda ini sendiri luar biasa. berapa kerugian yang Anda alami? Saya 290 jutaan kira-kira. 290 juta. Belum termasuk keluarga saya. Kalau ditambah dengan keluarga saya semua, ada kakak, ada adik, ada saudara-saudara, itu mencapai 500. Tidak ada penggantian sama sekali? Tidak ada sama sekali, bahkan kami dimusuhin. Kami korban, kami mau minta pergantian, kami dimusuhin, bahkan diancam-ancam akan dicoret sebagai member. Ini luar biasa ini, luar biasa sekali. Ya kami sangat sayangkan ini majelis hakim ini sama sekali tidak berpihak kepada korban. Bagaimana mungkin kita membeli mobil seharga 8 juta, dapat harga mobil Pajero seharga 500 juta, kemudian dibelokkan dengan mengatakan bahwa kita beli slot iklan. Siapa yang mau beli slot iklan di aplikasi yang hanya punya member 100.000 orang saja? Kalau sampai sekarang ini investasi Mimiles ini masih jalan atau tidak, Pak David? Sekarang mereka sudah utak-atik aplikasi. Semua tampilan sudah mereka rubah. Katanya mereka mau jalan lagi. Tapi Itu aplikasinya luar biasa. artinya masih bisa dibuka ya, Pak David? Masih bisa dibuka dan sudah Apa banyak upaya perubahan. Pak yang dilakukan oleh para korban untuk mendapatkan uang mereka kembali, Pak, sejauh ini? Jadi gini, kami sudah melakukan upaya permohonan PKPU. Kami sudah lakukan PKPU 2 kali di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tetapi baunya tetap amis. 2 kali permohonan, 2 kali ditolak dengan alasan yang nggak jelas. Ya, katanya tidak ada kewajiban lah, tidak ada kewajiban jatuh tempo lah, tidak ada hubungan lah, rumit lah katanya. Pada ini perkara yang sangat sederhana, di mana ada penjual mobil, perusahaannya adalah Mimiles, menjual kepada member beli mobil seharga 8,4 juta yang akan diterima, ada yang setahun lagi, ada yang 3 bulan lagi, ada yang 2 tahun, pada itu sudah jatuh tempo semua, dan barangnya tidak diserahkan, dan katanya tidak ada hubungan hukum. Ini luar biasa amis, di mana-mana amis sekarang Baik. ini. Baik, terima kasih Pak David Oktarevia, Ketua Aliansi Korban. Semoga tentunya kasus ini segera menemui titik terang dan korban bisa mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Pemirsa, investasi bodong Mimiles yang diungkap Polda Jawa Timur melibatkan ratusan ribu anggota dan sejumlah figur publik. Total omset penipuan diperkirakan sekitar 750 miliar rupiah. Dalam 8 bulan investasi bodong yang dijalankan PT Kam & Kam meraup uang sekitar 750 miliar rupiah. Iming-iming keuntungan instan tanpa harus bersusah payah ternyata membuat masyarakat mudah tergiur. Tak hanya masyarakat, para publik figur pun ikut kena getahnya. Perancang busana Aji Notonegoro dan penyanyi Tata Janeta ikut diperiksa terkait kasus investasi bodong Mimiles. Mereka pun menampik terlibat dalam kasus tersebut. Penyanyi Pinkan Mambo yang dikenal memiliki suara khas ini juga dimintai keterangan polisi. Pinkan Mambo dicecar 30 pertanyaan terkait keterlibatan dirinya di Mimiles. Sebelumnya penyanyi Eka Deli juga diperiksa selama 11 jam dengan 59 pertanyaan terkait investasi Mimiles. Eka diketahui bertugas sebagai koordinator artis. Penyanyi Marcelo Tahitu atau Elo mengakui pernah menjadi member Mimiles dan melakukan top up dalam aplikasi tersebut. Elo bahkan mengembalikan hadiah mobil mewah yang didapatnya dari Mimiles. Masih ada deretan artis yang terjerumus dalam kasus investasi bodong Mimiles, mulai dari Judika, Mulan Jamila hingga Ustadz Guntur Bumi serta Regina. Tim Liputan iNews melaporkan. Ulah seorang oknum kecamatan di kawasan Ciampea menghalangi laju ambulans viral di media sosial. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Dihalangi, mukanya namanya Kopri Alat. Nih,